Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Namun sebelum belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bapak mohon kepada ketua murid untuk memimpin membaca doa. Silakan. Duduk siap. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Yang disebut namanya tolong bila hadir sambil angkat tangan. Ayeuna Febri Maulida, Ani Fitriani, Ashifah Jaskia Ramadhani, Haikal Hasan, Jessica Fiora Sabita, Natasha Salsabila, Naura Indrianita, Revan Dias Ismail. Hadir semua ya. Alhamdulillah semua bisa bersekolah. Semoga senantiasa ada dalam kesehatan ya. Amin. Sebelum lanjut pembelajaran, tolong rapikan dulu tempat duduknya. Bajunya dirapikan juga ya. Baik, terima kasih ya. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran PAI pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Coba tentang apa? Malah coba Membahas tentang Asmaul Husna. membahas tentang Asmaul Husna. Coba Asmaul Husna yang dipelajari pertama apa? Al-Alim. Al-Alim artinya. Maha mengetahui. Kedua apa? Al-Khabir. Artinya. Maha waspada. Ketiga apa? As-Sami. Artinya apa? Maha mendengar. Keempat apa? Al-Bashir. Artinya. Maha melihat. Tepuk tangan untuk kedatangan ya. Semua untuk ini pintar-pintar ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin membacakan sebuah pantun ya sebagai bahan motivasi kalian dalam belajar ini. Pada hari libur diajak main. Diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain. Lebih baik introspeksi diri. Ya, cakep ya. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini yakni tentang iman kepada malaikat. Apa sih hubungannya dengan materi sebelumnya? Yang pertama tentang iman kepada Allah. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Hubungannya apa? Sama-sama rukun iman. Ya, jadi selain kita harus iman kepada Allah, kita pun harus beriman kepada malaikat Allah. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya ya tentang pemahaman kalian mengenai iman kepada malaikat. Coba, ada berapa sih jumlah malaikat? Banyak ya. Saking banyaknya tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Ya. Kemudian siapa sih malaikat itu? Makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Betul. Apa sih peran malaikat dalam kehidupan? Melaksanakan perintah Allah untuk mengurus alam semesta. Betul.
ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat lagi bacanya. Kita akan ice breaking tepuk anak Soleh. Ikuti apa-apa deh Bapak ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Semangat semua. Semangat. Stand dua. Berkasa. Alhamdulillah. Ya. Kita masuk ke materi pelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan pelajari hari ini adalah pertama tentang pengertian iman kepada malaikat. Kedua, dalil iman kepada malaikat. Ketiga, memahami sifat-sifat malaikat. Keempat, mengidentifikasi perbedaan malaikat dan makhluk lainnya. Kita akan belajar dengan menggunakan model PBL. Yang PBL itu problem based learning. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi tujuannya kita akan menemukan masalah mengenai materi iman kepada malaikat. Kemudian kita akan memecahkan masalah tersebut dalam bentuk diskusi kelompok. Ya, coba kira-kira permasalahan apa sih yang harus kita selesaikan? Coba siapa yang tahu? Oke, mana apa? Harus mengetahui pengertian iman kepada malaikat. Betul. Hebat malah ya. Coba selanjutnya kedua kira-kira apa? Selasa. Harus mengetahui dalil tentang iman kepada malaikat. Betul ya. Coba yang ketiga apa? Sadi apa? Harus mengetahui sifat-sifat malaikat. Betul. Kemudian yang keempat coba apa? Siapa yang tahu? Rizky, silakan apa? Harus mengetahui perbedaan malaikat dan makhluk lainnya. Nah, betul. Tepuk tangan semua. Jadi kita harus mendasarkan masalah pembelajaran ini. Pertama, memahami pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, memahami dalil tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami sifat-sifat malaikat. Yang keempat, memahami perbedaan malaikat dan Makhluk lainnya. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, ya, kalian harus mencari solusi atau mencari jawaban dari permasalahan tadi. Untuk mencari jawaban atau permasalahan tadi, Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Silahkan kalian cermati videonya, kemudian catat hal-hal yang penting dari video tersebut, ya.
kesimpulannya, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada siapa? Baik, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sih arti iman? Bisa jadi cepat. Arti iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Ya, kemudian kita harus memahami pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah apa coba? Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai pengatur alam semesta. Kemudian kita pun harus mengimani bahwa keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya apa gaib itu? Tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Nah, kemudian kita harus memahami dalil tentang iman kepada malaikat. Di antaranya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca sama-sama ya. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Selanjutnya, kita harus memahami sifat-sifat malaikat. Coba, yang pertama sifat malaikat itu apa? Makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Jadi, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat itu termasuk makhluk gaib. Artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Coba yang kedua apa? Selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu akan selalu taat dan patuh kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa, tidak akan pernah ingkar kepada Allah, ya. Karena malaikat tidak punya nafsu. Nah, selanjutnya sistematik perbedaan malaikat, jin dan manusia. Coba pertama, malaikat perbedaannya apa? Diciptakan dari cahaya. Coba kalau jin, Diciptakan dari api. manusia Diciptakan dari tanah. berbeda tidak? Berbeda. Kayaknya lemes nih. Lemes ya, ngantuk ya. Coba tepuk semangat. Sepuluh malaikat Allah yang wajib Kita ketahui 10 malaikat
silahkan menempati meja ini yang dipimpin oleh Mala. Kelompok kedua, silahkan duduk di meja ini dipimpin oleh saya. Di kelompok ketiga bagikan ya, satu kelompok satu. Tiap kelompok silahkan tentukan siapa ketuanya. Ya. Nah sekarang kalian berdiskusi, buka buku paketnya atau mau searching di Google silahkan. Ya. Sekarang Bapak minta perwakilan. Siapa ya yang mau jadi perwakilan? Coba siapa untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Siti Nurmala. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jelaskan apa pengertian iman menurut bahasa. Iman menurut bahasa yaitu percaya atau yakin. Nomor 2, jelaskan apa pengertian iman kepada malaikat menurut istilah. Percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihat. Nomor 3, jelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan seluruh orang beriman percaya sepenuhnya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Tepuk tangan untuk Siti Nurmala yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Bapak punya hadiah ya untuk Siti Nurmala. Dapat satu buah pensil dan salah satu dapat satu buah pensil ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti iman itu apa? Percaya atau yakin. Betul. Kemudian arti pengertian dari iman kepada malaikat apa? Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluknya yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberi soal ya, soal tes pengetahuan dalam Google Chrome. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan yang baik ya. Silakan kerjakan dengan baik. Kalau sudah nanti jangan lupa dikirim ya atau di submit. Sudah belum? Sudah semua? Alhamdulillah. Malaikat adalah salah satu dari 6 pokok ajaran dalam agama Islam yang harus diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia memiliki tugas khusus yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, seperti menyampaikan wahyu, menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan kaitannya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.